kita akan update kondisinya di tahun 2024 bersama Prita Zega. Apakah cukup banyak CCTV yang ada di lokasi, Prita Zega? Silakan. Ya, dengan pertanyaan Anda, Rati dan juga Alfat, kemarin ini kami sudah berada 2 minggu di sini di Kota Cirebon untuk menelusuri kasus kematian Vina dan juga Eki. Dan kemarin tim kami sempat menelusuri letak-letak CCTV di titik mana sajakah selain dari flyover Talun ini, di titik mana sajakah terdapat CCTV. Fakta yang kami temukan di lokasi, Rati dan juga Alfat, bahwa 100 meter atau 200 meter dari flyover Talun, jembatan layang Talun ini, terdapat di situ ada minimarket, di mana minimarket itu terdapat di depannya CCTV pemirsa yang mengarah langsung menuju ke jalan raya, di mana kami sudah mengkonfirmasi kepada warga bahwa memang minimarket tersebut sudah ada jauh sebelum kejadian 2016 terjadi. Dan sedikit kami bergeser dari minimarket kemarin, Rati, bahwa 50 meter dari minimarket terdapat di situ perumahan elit. Dan kami juga mengkonfirmasi ternyata perumahan elit tersebut sudah ada jauh juga sebelum kejadian 2016 terjadi. Dan di perumahan elit, tepatnya di depan pos perumahan elit tersebut, terdapat CCTV yang juga mengarah langsung ke jalan raya. Yang mana kalau kita lihat, ini bisa menangkap semua pergerakan ataupun peristiwa jalan raya. Dan saat ini kami berada di jembatan layang Talun, yang mana kalau berdasarkan BAP, jembatan Talun ini merupakan lokasi penyiksaan pertama yang dialami oleh Vina dan juga Eki. Dan selain menjadi lokasi penyiksaan pertama, lokasi ini juga tempat pembuangan mayat Vina dan juga Eki. Di dalam persidangan pemirsa, sempat kemarin kami bertanya kepada pengacara eks terpidana Saka Tatal yakni Titin Prialianti. Dirinya mengatakan bahwa ternyata dalam proses persidangan pihaknya sempat menanyakan keberadaan CCTV ataupun rekaman CCTV di jembatan layang Talun ini. Namun ternyata dalam proses persidangan dirinya mengatakan bahwa pihak dari Polres Cirebon mengatakan bahwa rekaman CCTV tersebut gelap. Dan bahkan mereka juga mengatakan ada keterangan lain yang mengatakan bahwa pihak dari Polres Cirebon tidak mempunyai orang yang mempunyai keahlian ataupun kemampuan untuk membuka CCTV tersebut. Sepertinya banyak sekali kejanggalan yang terjadi di sini pemirsa, karena juga kalau kami lihat sepanjang kami berada di sini 2 minggu kami menelusuri kasus kematian ini. Pada saat kami pertama kali di sini pemirsa, kami tidak melihat adanya CCTV di sini. Namun 2 minggu terakhir, kami sudah 2 minggu terakhir di sini pemirsa. Di atas sana, kalau di belakang saya ini, di tengah-tengah jembatan layang Talun, terdapat CCTV yang berjenis 360. Dan CCTV ini baru terpasang 2 minggu terakhir. Dan mungkin sudah beredar juga infonya bahwa ada satu warga yang mengungkapkan bahwa pada 2016 pada saat kejadian sebenarnya terdapat CCTV yang juga berjenis 360 derajat. Namun di dalam proses persidangan pihak dari kepolisian mengatakan bahwa rekamannya gelap dan juga mereka tidak mempunyai orang untuk membuka CCTV. Ya, kita harapkan saja Alfa dan juga Rati, semoga penyidik dari Polda Jawa Barat memiliki anggota yang mempunyai keahlian untuk membuka CCTV yang saat ini sedang beredar, dan sehingga kasus kematian Vina dan juga Eki ini memiliki titik terang. Kembali ke Anda, Al-Fatih, Rati. Baik, Prita Zega mengabarkan dari flyover Talun ya di Cirebon, Jawa Barat. Saya ingin ke Bang Nathanael. Bang Nathanael, misteri rekaman CCTV ini kan seolah menambah lagi kerumitan kasus ini setelah sebelumnya ada pernyataan dari saksi Aep dan juga Mel-Mel yang kemudian bertentangan nih dengan apa yang dikatakan oleh para mantan terpidana. Nah, ini bagaimana dari sisi psikologinya kita bisa melihat siapa yang mengungkapkan yang kebenaran begitu, siapa yang mengada-ngada atau siapa yang menyatakan fakta. Bagaimana cara melihatnya? Ya, jadi yang pertama tentunya masing-masing saksi ini kan memberikan keterangan. Tetapi dari berbagai keterangan yang ada yang lebih berkualitas dibanding yang lain. Nah, bagaimana kita menguji kualitasnya? Tentunya kita lihat dari pertama, bagaimana posisi masih saksi ini dari peristiwa. Seberapa dekatkah dia dengan peristiwa? Itu yang pertama. Yang kedua yang juga kita lihat adalah kemudian bagaimana metode untuk kemudian keterangan ini bisa dikeluarkan atau bisa dikemukakan. Sejauh mana memang penyidik menggunakan metode yang tepat, ya.
Apakah kemudian ada bias di dalamnya? Apakah ada sugesti atau ada tekanan di dalamnya? Semakin kita temukan ada itu, berarti keterangan yang disampaikan kualitasnya semakin rendah. Yang ketiga tadi, bahwa kita pun juga suatu keterangan berbasis memori harus diuji, misalnya tadi dari CCTV, dari informasi yang lain, data lain dan sebagainya. Tentunya dari itu semua kita bisa kemudian melihat mana yang paling berkualitas, mana yang paling tidak berkualitas, gitu ya. Ya tentunya kita lihat dari keterangan verbalnya, gitu ya, dari isi kontennya itu menjadi penting. Nah, itu saya pikir itu yang pertama, bahwa memang tentunya karena peristiwa sudah lama, seringkali terjadi distorsi dari memori. Bisa juga ada efek coaching, gitu ya, atau kemudian ada tekanan dari pihak tertentu. Nah, sehingga statement yang disampaikan itu bisa dikatakan berevolusi. Nah, kita perlu lakukan pengujian. Jadi terima saja semua, tetapi polisi nanti pun menjadi penting dibantu oleh ahli untuk melihat secara lebih komprehensif, helikopter view, mana yang paling berkualitas, mana yang tidak, gitu ya. Karena tadi saya katakan di awal, kita semua di sini tidak ada satupun yang memegang ground truth. Oleh sebab itu kita jangan bertindak seolah-olah kita tahu, gitu ya, apa yang sebenarnya terjadi. Seperti itu. Nah, tadi juga mengenai CCTV, saya pikir itu data yang sangat berkualitas untuk upaya investigasi. Yang menjadi penting adalah bukan hanya sekedar data bahwa ini gelap atau terang. Sebenarnya CCTV itu kan banyak unit informasi tadi yang sudah dikemukakan Pak Susno, mulai dari kapan peristiwa dan sebagainya. Itu pun juga prosesnya. Jadi ini ada peristiwa kan terekam ya. Habis direkam, dia di save gitu kan, tersimpan di database. Habis disimpan, dia terungkap gitu ya, diungkap misalnya artinya ditarik kembali database. Lalu kemudian di save, diberi nama, lalu ditransfer mungkin. Nah, setiap tahapan metode ini harus kita zoom, kita lihat sejauh mana tahapan tersebut juga dilakukan dengan prosedur yang tepat ya. Jadi saya setuju bahwa pelibatan ahli misalnya digital forensik itu menjadi relevan. Kepolisian ada badan cyber dan juga digital, di kampus-kampus juga yang memiliki fakultas ilmu komputer misalnya, mereka juga punya banyak ahli-ahli digital forensik yang bisa kemudian berkontribusi untuk membuat kasus ini menjadi lebih terang. Saya pikir itu dulu masukan saya, Mas. Mbak Putri, ini kan sebenarnya CCTV juga bisa menjadi salah satu bukti yang cukup kuat begitu ya, kalau memang benar CCTV-nya masih ada begitu. Apakah dari kuasa hukum Vina juga saat ini sudah mendalami apakah di pihak kepolisian atau penyidik di tahun 2016 masih memegang arsipnya, atau mungkin pihak-pihak lain seperti yang mengirimkan email kepada Mbak Vina ini juga masih memegang arsipnya yang memang benar-benar itu adalah CCTV tahun 2016, Mbak Vina? Mbak Putri. Iya. Jadi memang itu sudah pasti kami akan menanyakan perihal adanya CCTV tersebut ya Mbak. Kami akan konfirmasi secara langsung, mungkin nanti sekalian kami mendampingi orang tuanya Vina untuk pemeriksaan lanjutan. Itu sebenarnya dijadwalkan hari ini, tapi karena ada sesuatu hal yang tidak bisa kami lakukan hari ini, mungkin kami minta tunda dalam waktu beberapa hari ini Mbak. Mungkin di hari Rabu atau di hari Kamis nanti kami akan ke Polda Jabar. Oke, perihal permintaan untuk uji kebohongan atau lie detector sudah sampai mana, Mbak? Itu baru kami sampaikan, namun belum juga dapat informasi ya, Mas. Belum dapat informasi apakah akan dilakukan lie detector atau tidak, tapi atas permintaan kemarin sedang dipikirkan. Oke.